PT Mas Murni Indonesia pengelola Hotel Garden Palace Surabaya yang dinyatakan pailit, di persidangan agenda perkenalan antara debitur, kreditur dan kurator guna merencanakan pencocokan tagihan hutang. Dalam sidang, tampak PT Mas Murni Indonesia, menggunakan penasehat hukumnya yang baru sembari menyampaikan, bahwa usai dinyatakan pailit, pihaknya kini sedang melakukan upaya hukum kasasi. Hal ini, ditanggapi Hakim, Erintua Damanik berupa, meski pihak PT Mas Murni Indonesia melakukan kasasi namun, tidak menghentikan proses pencocokan tagihan hutang. Sementara, perwakilan Serikat Buruh FSPMI melalui, Agus Suryanto, menyampaikan, aset PT Mas Murni Indonesia yakni, Hotel Garden Palace Surabaya, yang dinyatakan pailit diindikasi masih menjalankan operasional. Sehingga, Agus Suryanto, meminta ketegasan kurator. Kurator dalam tanggapan, menyampaikan, dirinya sudah melayangkan surat klarifikasi kepada PT Mas Murni Indonesia namun, hingga detik ini, di persidangan, belum ada jawaban. Dari Ruang Cakra Pengadilan Niaga Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Baik ya, rapat kreditur dalam perkara debitur pailit PT Mas Murni dibuka dan menyatakan terbuka. Baik, kami serahkan kepada kurator untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan setelah putusan PKPU atau putusan atau pailit ya atau tidak disahkannya rencana perdamaian atau homologasi sampai dengan menjelang berapa hari menjelang rapat ini. Terima kasih Bapak Haji Nawas, Bapak Direktur Janji, Bapak tim kurator dan dari kuasa debitur dan kuasa pemohon serta seluruh kreditur dan para kreditur. Izinkan kami dari tim kurator menyampaikan laporan pelaksanaan awal tim kerja kami dalam proses perbaikan. Bahwa kami telah menghadiri sidang memperkenalkan majelis hakim pada tanggal 4 September 2023. Kemudian kami juga telah mengumumkan salinan penetapan pengadilan diri Surabaya terhadap jadwal dan rapat-rapat kreditur. Kemudian kami telah membuat daftar aset perjalanan sementara dalam proses perbaikan dan memberitahukan kepada seluruh kreditur tentang jadwal-jadwal rapat maupun jadwal-jadwal kegiatan dari kepada Mas Murni melalui dua media cetak yang kami telah kirimkan kepada seluruh kreditur. Nah, kemudian kami juga telah mengirimkan surat kepada pihak kreditur tentang kegiatan jadwal-jadwal rapat yang akan dilaksanakan oleh tim kurator dan kami juga telah mengirimkan ke beberapa rekening kepada rekening milik dari Mas Murni untuk informasi tentang proses perbaikan dari Mas Murni. Mungkin secara dari yang dapat disampaikan kurang lebihnya nanti kita akan ada proses bertanya jawab untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Hakim Nawas. Baik ya. Ini yang mewakili debitur siapa? Kuasa baru ini ya. Kuasanya kemana sudah diserahkan nggak? Coba kuasanya. Siapa? Laksanani Guru. Hah? Guru. Guru? Ya. Nah, itu sebelahnya di apa, Pak? Ini kok guru. Hah? Guru. Bukan guru. Hei, pakai apa? Kultural. Saudara kami ini kuasa khusus Tuan Ji
Peter Janto Jono ya, selaku direktur ya. PT Mas Murni. Oke. Harusnya Pak nanti, halo Pak siapa ini? Guru Giri Basuki. Ya. Jadi nanti supaya pada rapat selanjutnya, ini kan saudara mewakili direktur ya, ini mewakili perusahaan. Nah, kita harapkan nanti prinsipalnya itu harus hadir dalam hal ini ya. Mana kuasanya? Loh, sama? Berarti sama kalian berdua yang mewakili. Jadi izin ya, perkenalkan bahwa kami ini mewakili mungkin Oke. Ini saudara mewakili PT Mas Murni ya, yang memberi kuasa adalah direkturnya ya, yang mewakili selaku legal standingnya ya. Ini khusus mewakili perusahaan personelnya dari direkturnya ya. hari ini aja Hah? ini cuma mewakili. Enggak ya, statusnya sana. Iya tadi yang tadi Pak Turun itu hanya mewakili akapat hari ini saja. Akapat berikutnya direksinya akan datang. Oh gitu. Ya, Silakan datang ya. Pasti datang. Untuk hari ini ada Pak ya. Agenda kita hari ini apa? Rapat kreditur pertama. Artinya kalau di PKPU pertama kan hanya perkenalan aja toh. Ini kan sudah pada kenal semua kan sudah pada kenal semua. Kecuali ini kuasa yang baru yang mewakili dari debitur Pilot. Sekarang udah Pilot ya, PT Bokormas ya. Nah, PT Mas Murni ya. Yang lain kan sama atau krediturnya ada kreditur tambahan ada? Ada ya. Nah, kalau ada pun nanti kami persilahkan sesuai dengan schedule yang sudah ditentukan oleh kurator ya. Habis ini kan ada batas penagihan ya. Nah, habis batas penagihan, habis itu nanti ada verifikasi, habis itu tahapan selanjutnya silakan ya. Saya kira demikian. Silakan, ada lagi ya. Izin kami tambahkan bahwa berdasarkan pengumuman yang telah kami umumkan, batas akhir tagihan kepada para kreditor itu adalah tanggal 11 sampai jam 5 sore di kantor kami di Surator, dan untuk jam 16 sore di kantor tim kurator, tanggal 11 paling lambat. Dan untuk rapat verifikasinya kami mengundang juga para kreditor untuk hadir dalam rapat verifikasi pada tanggal 25 Oktober 2023. Dengan nanti kami juga akan mengundang dengan undangan tersendiri. Begitu. Ya. Ini karena ini awalnya adalah kreditur waktu PKPU ya. Jadi mungkin tidak terlalu banyak atau tidak signifikan ya tagihan itu ya, berubah ya kan. Pada prinsipnya hampir sama barangkali ya, kecuali ada kreditur yang baru ya, yang tidak mengajukan ketika PKPU, tapi masih diperbolehkan untuk mengajukan lagi tagihan di perkara japa ini tadi ini. Oke, ada mau disampaikan? Mungkin terima kasih yang saya cukup luas Prof dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelumnya saya kenal bahwa kami adalah kuasa hukum Mas Murni yang baru dari Surya Pandan. Mungkin yang boleh menambahkan 2 poin saja, boleh bahwa kami atas keputusan tersebut kami telah menyatakan permohonan kasasi. Yang kedua, kami juga telah mengirim surat kepada tim kurator mengenai permohonan melanjutkan permohonan dari konsen. Oh ya. Kami mungkin mohon kepada Bapak Ibu, saya kiranya bisa membantu dan mendukung Mas Murni atas konsen tersebut. Terima kasih. Baik ya. Saya jawab, kalaupun ada
upaya hukum saudara mengajukan kasasi, namun oleh karena perkara atau putusan PKPU atau niaga ini adalah bersifat with by beforance, artinya tetap berjalan mekanisme rapat-rapat krediturnya, ya. Terus mengenai ada rencana saudara mengajukan going concern, nanti akan kita bicarakan setelah rapat pencocokan piutang, ya. Tapi yang jelas para kreditur sudah mendengar itu dan apa yang diinginkan oleh kuasa debitur nanti akan kita sampaikan, Pak. Ya, apa baiknya, apa ininya, pokoknya para kreditur siap untuk mendengarkannya. Ya, saya kira demikian. Ada yang mau dibicarakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak yang mulia Hakim Pengawas, kami ingin menyampaikan kepada khususnya pengurus atau kurator saat ini, sejak diputuskannya Pak ini, kami ingin mendapatkan laporan apa langkah-langkah yang sudah dilakukan kurator, karena kita melihat sampai saat ini itu Mas Muri Indonesia ini masih beroperasi. Itu yang pertama. Padahal dengan diputuskannya Pak ini sesuai pasal 16 kemudian 292 itu kan jelas bagaimana isolasi atas hak aset semua yang dimiliki oleh debitur, termasuk dia melaksanakan usahanya itu apa sudah persetujuan dengan kurator, kemudian berapa upahnya yang dibayar kepada debitur, kan harusnya upah itu yang menentukan juga kurator, membayar atas pelaksanaan usaha itu. Nah, kami ingin mendapatkan itu karena kami selaku pemohon dari pekerja ini sudah mengeluarkan biaya yang dia demi mendapatkan kepastian hak kami. Harapan kami itu dengan kurator. Dan kalaupun ternyata itu belum ada, kami berharap sekali apa yang diputuskan sesuai pasal 16 292 ini dapat dijalankan. Pengambilan alih aset secara terbuka dilakukan sehingga kami selaku debitur yang ingin mendapatkan keadilan atas hak kami ini segera kita dapatkan kepastiannya. Ya, oke. Itu aja. Ya. Jadi kepada kurator sudah dengar informasi bahwa mereka mendapatkan informasi debitur pilot ini masih beroperasi. Ya, seharusnya kalaupun beroperasi itu di bawah pengawasan dari kurator. Jadi mohon nanti dijawab itu apakah beroperasinya itu sudah dapat izin dari kurator di bawah pengawasan kurator. Ya, karena suatu perusahaan atau seseorang dinyatakan pilot demi hukum bahwa yang dinyatakan pilot itu sudah tidak dapat mengurus yang menyangkut harta dan atau kalau perusahaan mengurus operasi perusahaannya, dan itu semua dibawa ke pengurusan dari kurator, ya. Mohon dipahami. Jadi kalaupun ada rencana untuk itu silakan berkomunikasi dengan para kurator, ya. Kurator juga nanti tolong memberi jawaban terhadap apa yang dikemukakan oleh debitur pemohon, ya. Kayak ada 1 bulan kan ada pemasukan. Kemudian Ya. dari pengelolaan itu pemasukannya dikemanakan? Apakah menurut izin kita atau bagaimana kan itu yang punya? Itu harapan kami. Ya. Oke. Ya, izin menjawab tanggapan dari kreditur pemohon bahwa kami dari tim kurator bahwa pada tanggal 11 September dan pada tanggal 26 September telah menyurati kepada debitur untuk memberhentikan seluruh kegiatan operasional perusahaan dan meminta laporan operasional perusahaan sejak putusan pilot sampai dengan tanggal surat terakhir 26 September. Namun demikian sampai dengan saat ini kami belum mendapat balasan surat atau tanggapan dari debitur terkait penghentian operasional dan terkait laporan operasional keuangan dari debitur. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya tambahkan, karena kurator ini adalah orang yang bertanggung jawab langsung terhadap debitur pilot setelah nyatakan pilot. Jadi kami menyarankan bukan hanya sekedar minta surat, akan tetapi on the spot, ya, on the spot. Ketika saudara melihat bahwa perusahaan masih beroperasi, silakan melakukan tindakan itu. Oke, baik, cukup ya. Cukup yang mulia. Terima kasih. Ya. Orang kurator apa yang disampaikan Bapak yang
cepat dijalankan. Ya. Oke, saya mengharapkan semuanya, debitur, kreditur, semualah termasuk kurator, agar bekerja sama, jangan ada intrik. Pokoknya kalaupun mau diselesaikan bagaimana, monggo nanti akan kita bicarakan, ya. Jangan sembunyi. Oke, baik. Urusan perkara, rapat kreditur, rapat pertama kami nyatakan selesai dan ditutup.